Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، نحمد الله ونشكره. Senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas an-ni'am al-katsirah, nikmat yang amat sangat banyak, tidak terhingga banyaknya, sehingga di sore hari ini walillahil hamd Allah azza wa jalla memberikan kesempatan kembali untuk kita semua bisa duduk di tempat ini dalam rangka saling tawasi bil haq, saling tawasi bis sabr, saling ingat mengingatkan, saling mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah merupakan nikmat yang besar yang terkadang tidak didapatkan oleh sebagian dari kita. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas karunia ini. Kita katakan walhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya Allah pun sempurnakan untuk kita amal-amal saleh yang biiznillah dengan amalan tersebut Allah menurunkan rahmatnya, dan dengan rahmat Allah azza wa jal Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan kita ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala biiznillah. Maka perlu sesekali kita saling tadzakur, saling ingat mengingatkan terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sadar bahwasanya ini semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat amat sangat banyak. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya, karena nikmat Allah amat sangat banyak. Innal insan la zalumun kafar. Namun manusia itu zalim dan kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan dari mereka tidak bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas nikmat yang diberikan kepadanya. Maka dari itu ujian demi ujian Allah berikan kepada mereka, bahkan azab demi azab, ya, diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lil asaf sangat disayangkan sebagian mereka tidak sadar bahwasanya mereka sedang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cekcok rumah tangga yang tidak pernah berhenti, anaknya luar biasa nakalnya, begitu juga tetangganya yang terus mengganggu dirinya, belum juga urusan-urusan ma'isyahnya juga seret,
Bisa jadi karena sebab tidak bersyukurnya kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, tidak mau bersyukur atas nikmat Allah, kata Allah, inna azabi lasyadid. Azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu kita ingatkan, ya, terkait dengan urusan yang seperti ini. Nampaknya remeh, nampaknya ringan, namun besar dampaknya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah, banyak-banyak memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika ditimpa musibah, ujian, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah idza radit. Alhamdulillah ba'da ridha. Ya, terus kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan min ajalliha, ya, nikmat yang paling utama adalah dinul Islam, agama Islam, adalah nikmat sunnah, nikmat diselamatkannya kita dari berbagai macam bid'ah dan mu'jizat. Allah menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan pula nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua. Kemudian di antara nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita akal sehat, ya. Sekali lagi Allah memberikan kepada kita akal sehat untuk kita merenungkan ayat-ayat Allah, untuk kita mengamalkan perintah Allah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Allah telah memberikan patokan kepada kita. Ini adalah ayat, ini adalah hadis. Kita tinggal timbang saja. Ya, ketika seseorang menyatakan begini dan begitu, ya, dimusyawarahkan, coba disampaikan argumentasinya seperti apa. Ya, tidak usah repot-repot, ada semua di dalam Al-Quran, ada semua di dalam As-Sunnah. Tinggal kita kembali saja dalam hal ini, dalam hal itu. Karena manusia diberikan akal oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah, kami telah memuliakan anak Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami telah memuliakan mereka Bani Adam, ya, dan kami telah membawa mereka di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami memberikan rezeki kepada mereka dari yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami pun mendahulukan mereka, memberikan keutamaan kepada mereka dari seluruh makhluk-makhluk yang kami ciptakan. Termasuk di antara perkara tersebut adalah akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Adam, ya. Oleh karenanya Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau mengomentari ayat ini, kata beliau, wa hadza min karamihi alaihi. Dalam ayat ini merupakan bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Bani Adam, wa ihsanihi, dan termasuk perbuatan baik Allah kepada Bani Adam, alladzi la yuqaddar qadruh, yang tidak bisa kita hitung-hitung berapa banyak, besar sekali nikmat Allah, amat sangat banyak dan besar. Haitsu karrama Bani Adam bi jami'i wujuhil ikram, dari sisi
Bani Adam diberikan kemuliaan yang amat sangat banyak dari segala sisi. Dari banyak sisi kata beliau. Fakarramahum bil aqli. Di antaranya kata beliau, Allah memuliakan Bani Adam dengan akal. Dengan akal sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa irsalur rusul, yang kemudian setelahnya dengan diutusnya para rasul-rasul. Wa inzalul kutub, dan diturunkan kepada mereka kitab-kitab Al-Quran, dan sebelumnya kepada Bani Israel Taurat dan Injil dan lain sebagainya, ya. Wa ja'ala minhumul awliya wal asfiya. Kemudian Allah jadikan di antara mereka orang-orang yang disebut dengan wali-wali Allah, orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka betul-betul asfiya, betul-betul safi mereka, ya. Wa an'ama 'alaihim bin ni'am adh-dhahirah wal batinah. Kemudian Allah pun memberikan nikmat kepada mereka dengan nikmat-nikmat yang amat sangat banyak, yang zahir nampak. Manusia diberikan rumah yang luas, manusia diberikan kendaraan yang nyaman, dimudahkan rizkinya, dilancarkan tangannya. Begitu juga untuk pendidikan, dimudahkan pendidikan anak-anak mereka. Nikmat yang amat sangat banyak nampak. Wal batinah, dan nikmat yang tidak nampak. Diberikan ketentraman hati, dimudahkan langkah kita untuk beribadah kepada Allah, dimudahkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Ini adalah bentuk bagian daripada nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Adam, dan masih banyak lagi, ya, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang utama tadi adalah iman, Islam dan sunnah. Kemudian akal sehat yang diberikan kepada manusia. Kemudian diantaranya adalah rasa aman. Rasa aman di dalam setiap langkah kita. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubaidillah bin Muhsan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi. Barang siapa yang di antara kalian diberikan keamanan oleh Allah, kemudian diberikan kesehatan dalam tubuhnya, indahu qutu yaumih, kemudian dia punya kebutuhan harinya, faka'annama hiyizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seolah-olah diberikan kepadanya dunia, semuanya diberikan kepada dia. Nikmat, ya, yang harus kita syukuri ala kulli hal. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara nikmat ini adalah kesempatan kita di hari ini, ya, untuk kita melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu pembacaan sebuah kitab yang berjudul Kitab Fadail Al-Quran, ya, fadilah-fadilah tentang Al-Quran, yang dimana telah kami sampaikan kitab ini telah mendapatkan sebuah jaizah Nobel, ya, dari Raja Sultan atau Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al Saud, karena baiknya pengaturan dan tata tertib daripada kitab ini yang beliau tulis. Tentunya hampir tidak kita jumpai dari ucapan beliau. Isinya adalah judul bab, kemudian dalil-dalil yang diambil dari Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian kita telah sampai kepada bab Fadail Tilawatil Quran, dan ini adalah muqaddimah, ya, bab pertama daripada kitab ini, keutamaan membaca Al-Quran dan mempelajarinya serta mengajarkannya. Telah kita baca dalil-dalil yang beliau paparkan atas bab yang beliau sampaikan, ya, termasuk diantaranya firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang
diberikan ilmu oleh Allah, kemudian ayat yang lain, dan terakhir kita baca adalah hadis Utsman radhiyallahu anhu, yaitu Utsman bin Affan. Kita masih membahas pada pertemuan yang lalu tentang biografi daripada beliau radhiyallahu anhu. Kemudian berkata al-musannif rahimahullah, qala anna walil Bukhari an Utsman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah SAW, adalah mereka-mereka yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan segi pendalilannya zahir, jelas nampak daripada hadis ini, yaitu fadilah tentang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, ya, sebagaimana bab. Ya. Kemudian di sini juga terdapat fadilah, ya, keutamaan mereka-mereka yang memiliki Al-Quran, baik memiliki hafalan Al-Quran ataupun mereka yang senantiasa membacanya pun insya Allah mendapatkan fadilah tersebut biiznillah. Karena pada hadis yang lalu, yaitu hadis Aisyah, telah kami bacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta, yang membaca Al-Quran kemudian dia ini bacanya tidak lancar. Ta'ta'a itu dia bacanya putus-putus, kesulitan di dalam membaca Al-Quran. Wa yatata'ta, pada membaca Al-Quran, wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Ketika dia berat untuk membacanya, ada 2 pahala yang dia miliki. Subhanallah, dia mempunyai 2 kali lipat pahala. Pahala ketika dia sulit baca tapi berusaha, dan yang kedua pahala membaca Al-Qur'annya. Ya, jadi biiznillah termasuk pada bab ini. Selanjutnya qala wali muslimin. Ya, hadis selanjutnya masih pada bab keutamaan membaca Al-Qur'an, mempelajarinya serta mengajarkannya. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Muslim ibnu Hajjaj, ya, masyhur ma'ruf, ya, An-Naisaburi, sahib kitab Sahih Muslim, penulis kitab Sahih Muslim, yang dimana 2 kitab, ya, kitab yang pertama adalah Bukhari yang diberi nama Jami' As-Sahih, kemudian kitab ini diberi nama Sahih Muslim. Kedua-duanya adalah min afdal al-kutub ba'da kitabillah, persaksian seluruh para a'immah. Mereka menyatakan bahwasanya 2 kitab ini adalah yang terbaik, ya. 2 kitab ini adalah yang terbaik ba'da kitabillah, dipersaksikan oleh para ulama setelah zaman mereka, ya. Namun mereka pun juga bersepakat, ya. Mereka pun juga bersepakat bahwasanya Sahih Bukhari masih di atas Sahih Muslim, ya. Yang demikian ini karena sebab, ya, di antaranya karena persyaratan Imam Bukhari di dalam meletakkan hadis dalam kitab tersebut yang luar biasa ketat, ya. Bagaimana ketatnya Imam Bukhari? Beliau mempersyaratkan perawi, ya, yang meriwayatkan hadis-hadis beliau ini harus semasa dan bertemu, ya. Yang itu tidak ada pada Imam Muslim, ya. Imam Muslim cukup semasa saja dan tidak mempersyaratkan harus liqa. Adapun Imam Al-Bukhari mempersyaratkan harus bertemu. Dan yang lebih daripada itu, Imam Bukhari sendiri pernah menyatakan bahwasanya beliau pernah berkata, "Ma wada'tu haditsan fi kitabi," atau kama qala, aku tidak meletakkan sebuah hadis dalam kitabku ini illa wa sallaitu rak'atain, kecuali aku sholat 2 rakaat, minta sama Allah diberikan ketepatan, kemudian diberikan insyirah sadr, baru beliau letakkan hadis tersebut kepada kitab ini. Jadi tidak sembarangan.
beliau menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul tawakal kepada Allah dan menyerahkan perkaranya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal. Qala dari Imam Muslim, diriwayatkan Imam Muslim an Abi Umamah, dari sahabat Abu Umamah. Ya. Abu Umamah Al-Bahili. Nama beliau adalah Sudai. Ya. Dengan sad. Nama beliau Sudai bin Ajlan. Sudai bin Ajlan bin Wahab bin Arib. Beliau ini adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang pernah tinggal di Syam, dan pada akhir hayat beliau di sana, meninggal di sana, dan bahkan dikatakan oleh para muarrikhin sahabat yang terakhir wafat di negeri Syam, Abu Umamah. Ya, beliau meriwayatkan sekian hadis dari Nabi SAW, bahkan di dalam Sahihain saja, di dalam kitab Bukhari dan Muslim ada kurang lebih 250 hadis. Hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk yang menyaksikan peristiwa besar, yaitu Bai'atul Ridwan. Ya, yang disebut dengan apa? Bai'ah Ridwan. Kejadian tersebut terjadi pada saat menjelang apa? Perjanjian Hudaybiyah. Pada saat-saat itu, ya, Rasulullah ingin berangkat ke Mekah. Ya, setelah ada perjanjian antara mereka untuk menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah, kurang lebih 1.400 atau sebagian yang lain menyatakan lebih dari itu orang, ya, jumlahnya. Didengar kaum musyrikin, mereka pun mempersiapkan, ya. Mereka takut dan khawatir bahwasanya Nabi dengan pasukannya akan menyerang, ya. Maka di sana diutuslah utusan-utusan, kemudian diperhatikan mereka, termasuk diantaranya Utsman bin Affan yang diutus. Kemudian di sana terjadi berita bahwasanya Utsman dibunuh dan lain sebagainya, berita-berita, ya, berita-berita saja. Namun Rasulullah SAW pada saat itu mengumpulkan kaum muslimin yang ada, ya, yang berangkat bersama Rasulullah SAW. Rasulullah bersama anggotanya tidak ada yang membawa senjata sedikit pun, kecuali hanya sebatas pedang saja, karena mereka niat untuk menunaikan ibadah, ya, menunaikan ibadah ke Mekah. Maka mereka pun berjanji di bawah pohon, ya, sepakat untuk tidak kembali sampai titik darah penghabisan, ya, sampai titik darah penghabisan. Peristiwa tersebut diabadikan di dalam Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa taala setelahnya menyatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah ridha kepada orang-orang yang beriman idh yubayyi'unaka tahta syajarah, ketika mereka berbaiat di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah pun maka diketahui setelahnya apa yang ada pada diri mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim, maka Allah pun turunkan ketenangan kepada mereka. Wa azabahum fathan qariba, dan Allah memberikan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat setelahnya. Tidak lama setelah itu dibuka kota Mekah, ya, dibuka kota Mekah. Dan ini dilihat oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya, dilihat oleh Rasul dalam mimpinya. Ala kulli hal, ya, ala kulli hal, intinya perjanjian tersebut adalah karena sebab Utsman bin Affan pada saat itu, ya, maka disebut dengan Bai'ah Ar-Ridwan. Ini termasuk di antara mereka adalah siapa? Abu Umamah Al-Bahili yang meriwayatkan hadis ini, ya. Beliau adalah termasuk sahabat yang juga mempunyai sekian fadilah. Termasuk di antaranya beliau adalah orang yang juga memperhatikan terhadap ingkarul munkar. Beliau juga berdakwah di jalan Allah. Beliau juga mengingatkan manusia. Di antara
kisah yang diceritakan tentang Abu Umamah. Satu ketika beliau melihat seseorang sedang bersujud di masjid, kemudian orang tersebut nangis-nangis di masjid. Ya, sujud di masjid nangis-nangis. Kemudian Abu Umamah mendatangi orang tersebut yang nangis-nangis sujud sambil berdoa kepada Allah. Didatangi oleh Abu Umamah untuk mengingatkan orang tersebut. Kata Abu Umamah, anta. Ya, engkau. Kata Abu Umamah ketika dia menangis. Lau kana hadza fi baitik. Kalau ini engkau lakukan di rumahmu maka lebih afdal. Abu Umamah mengingatkan bahwasanya hal keadaan yang seperti ini sebaiknya mastur, tidak diketahui oleh orang lain. Ya, berkhilaf tidak sesuai dengan sebagian orang di zaman sekarang. Subhanallah, dia tidak mau berbuat kecuali untuk mempertahankan image. Ya, dianggap saya ahli ibadah, saya begini, saya. Jadi dia memperhatikan anggapan orang lain. Ya, bahkan tidak sedikit dari mereka yang menyebut-nyebut amalan dirinya. Ya, saya begini, saya begitu. Ya, banyak yang seperti ini ya. Ini bedanya para sahabat dengan mereka-mereka yang ada di zaman ini. Ya, bahkan tidak sedikit mimman yad'il ilm, dari mereka yang menyatakan dirinya dai, menyatakan dirinya orang yang punya andil dalam dakwah, bahkan menyampaikan manusia menyebut saya syekh, tidak memanggil saya, mengundang saya kecuali untuk menyelesaikan permasalahan. Ya ini ya ujub, riya, dan yang semakna dengan itu. Apa tujuannya? Disampaikan menjatuhkan orang lain dan menaikkan dirinya di hadapan orang yang ada di hadapannya. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kemudian di antara perkara yang menunjukkan semangat beliau, ya, siapa namanya? Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Satu ketika dikatakan sebagian mereka sedang duduk bersama Abu Umamah. Kemudian Abu Umamah memberikan hadis atau menyampaikan hadis kepada mereka dengan hadis-hadis yang banyak. Maka kata Abu Umamah, "I'kilu anni." Fahamilah ini dariku. Ya. Wa ballighu anna ma tasma'un. Dan sampaikan bahwasanya apa yang engkau dengar adalah dari kami. Artinya apa? Ini bukan dalam rangka kesombongan, bukan dalam rangka menunjukkan bahwasanya beliaulah yang meriwayatkan hadis tersebut, namun mimbab amanah ilmiah, dari sisi keamanatan ilmu. Karena tidak sembarangan mereka para aimatul hadis di dalam meriwayatkan hadis. Mereka betul-betul hati-hati memilah dan memilih fulan pantas atau tidak diriwayatkan hadis darinya. Apakah dia pernah berdusta atau tidak? Apakah dia pernah melakukan ini dan itu atau tidak? Tidak sembarangan. Maka disampaikan, fahamilah ini dariku, dan sampaikan, sebarkan. Ya, untuk menyebarkan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah tentang Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian beliau wafat ya kurang lebih pada tahun 81 setelah hijrahnya Nabi SAW, di usia beliau 86 tahun, ya, hampir 90 tahun usia beliau pada saat itu, dan telah meriwayatkan banyak hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ala kulli hal, beliau termasuk orang yang diridhai Allah dengan firman Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Umamah, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Ya, kata Abu Umamah, bacalah apa? Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran itu
akan datang kelak yaumul qiyamah sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Ya, jadi Quran kelak akan menjadi syafaat, memberikan syafaat kepada kita. Apa itu syafaat? Ya, karena terdapat ittirab bainal aqwam, ya. Terdapat sebagian mereka mengingkari, sebagian mereka menetapkan dan lain sebagainya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara keyakinan kita adalah menetapkan asy-syafa'ah. Kita tetapkan asy-syafa'ah namun dengan sekian persyaratannya. Adapun asy-syafa'ah, ya, maknanya syafaat yaitu diambil dari kata syafa', yaitu lawan katanya witir, lawan katanya ganjil, yaitu genap maknanya. Kemudian asalnya syafaat ini adalah tawassul lil ghair, seseorang menjadi penengah untuk selainnya, menjadi penengah untuk selainnya dalam rangka membawa sesuatu yang bermanfaat atau dalam rangka membela sesuatu ketika ada doror yang akan menyerangnya, ya, atau melindungi diri dari perkara yang merusak. Nah, ini makna daripada asy-syafa'ah, ya. Maka asy-syafi', ya, adalah yang meminta untuk selainnya. Ya, asy-syafi', orang yang meminta menjadi penengah untuk selainnya. Siapa yang dimintai dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang meminta siapa? Semua yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syafaat ini khulasahnya, pembahasan ini ada pada pembahasan akidah. Kita bukan pada tempatnya, namun labas sedikit untuk pengetahuan bagi kita atau mungkin yang sudah paham dan tahu sebagai bab murajaah, saling mengingatkan bahwasanya syafaat ini ada dua, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syafaat al-mutsbatah, syafaat yang ditetapkan di dalam Islam, yang ada dalilnya. Yang kedua adalah syafaat al-manfiyah, syafaat yang dinafikan di dalam Islam. Syafaat al-mutsbatah yaitu setiap syafaat yang ditetapkan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah syafaat mutsbatah. Adapun syafaat al-manfiyah yang dinafikan, ya, diminta dari selain Allah, ya, diminta dari selain Allah dan dia tidak mampu untuk memberikan itu. Ketika dia mampu dalam urusan dunia maka boleh. Gini lebih gampangnya, ya, untuk kita semakin paham, karena bil mizal yattadih al maqal. Dengan contoh apa yang diucapkan, disampaikan, dijelaskan semakin jelas, paham dan gamblang. Contoh kita sebut Nawaf, akhuna Nawaf. Kemudian ada Ammana Fauzi, ya, atau Ammana Zaid, aku. Nawaf suatu ketika ingin membeli tanah milik Ami Fauzi misalnya. Ami Fauzi punya tanah di kota Situbondo, Nawaf ingin beli. Tapi Nawaf benar bahwasanya Ami Fauzi, saya tidak mau jual tanah. Tahu Nawaf. Tapi Nawaf kepingin. Ya. Caranya apa? Nawaf pergi ke Ami Fauzi. Ami Fauzi yang memberikan syafaat namanya. Ami Zaid yang memberikan syafaat. Berangkatlah Ami Zaid ke Ami Fauzi. Fauzi begini. Oh ya, ketika Zaid yang menyatakan Ami Fauzi, nah ini yang gambaran gamblangnya syafaat. Sehingga kita lebih paham tentang apa itu syafaat. Ya. Nah, ini ketika dia mampu dalam urusan dunia, makhluk mendengar boleh. Hukumnya dalam Islam. Bahkan min bab ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Dalam rangka ta'awun, dalam kebaikan dan ketakwaan, atau bahkan dalam rangka ta'awun
Untuk apa? Untuk memberikan manfaat kepada saudara kita. Ya. Rasul menyatakan apa? Man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajati. Barang siapa yang ada pada kebutuhan saudaranya, Allah akan membantunya. Ya. Syar'i yang seperti ini. Namun ketika urusannya urusan akhirat, ya. Urusan akhirat, minta penangguhan daripada dosa-dosa, meminta syafaat, maka ini yang disebut dengan syafaat al-mutsbatah. Nah, ini tidak ada kecuali dengan syarat. Ya, syafaat yang ditetapkan dalam Islam ini ada syaratnya, yaitu untuk menangguhkan dosa-dosa atau memperingan setidaknya. Syarat-syaratnya diantaranya adalah kemampuan yang memberikan syafaat tadi. Ya, dia mampu atau tidak? Ya, karena Allah menyatakan apa? La yamlikul ladzina min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Maka tidak ada orang-orang yang memiliki selain Allah Subhanahu wa taala syafaat kecuali man syahida bil haqq, kecuali siapa yang disaksikan oleh Allah dengan kebenaran. Artinya ada pengecualian. Orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Ya, ada pengecualian tersebut yang disaksikan oleh Allah dengan apa? Dengan kebenaran. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, yang ditolong tadi harus orang Islam. Ya, dia minta syafaat, tapi dia bukan orang Islam, dia tidak bisa. Syafaat tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Ya, tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Begitu juga yang ketiga, izin. Ya, untuk dia. Kalau yang kedua atau yang pertama tadi kemampuan, maka yang ketiga di sini adalah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan apa? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Siapa orang yang memberikan syafaat kecuali mereka yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, Allah ridho kepada mereka. Karena Allah menyatakan la yashfa'una illa liman irtadha. Mereka tidak bisa memberikan syafaat atau diberikan syafaat kecuali yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jenisnya macam-macam, ini dibahas di dalam pembahasan tauhid biasanya. Ya, termasuk di antaranya syafaat Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk umat ini, ya. Termasuk syafaatnya Nabi SAW yang diberikan kepada penduduk Madinah. Ya, kepada penduduk Madinah diberikan syafaat oleh Nabi SAW. Begitu juga syafaat yang diberikan oleh Nabi SAW untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa apa? Dosa-dosa besar daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul mauqif yang disebut dengan apa? Syafaatul uzma. Ya, syafaatul uzma. Syafaat ini adalah syafaat Nabi SAW kepada mereka yang ada di padang mahsyar kelak. Ya, mereka dalam keadaan genting, panas, kesulitan dan sebagainya. Tidak selesai-selesai urusan mereka pada saat itu. Maka manusia pun bergegas datang ke para anbiya. Mereka datang kepada Adam alaihi salam, minta untuk diringankan keadaan mereka, segera diselesaikan, menolak. Maka pergilah ke Nabi setelahnya, terus sampai kepada Isa alaihi salam, kepada Musa sebelumnya. Kemudian terakhir semuanya ditolak. Terakhir mereka datang kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan kata Nabi SAW, ana laha, saya adalah yang bisa memberikan kalian syafaat tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka
Rasulullah SAW datang kepada Allah kharra sajidan, datang kepada Allah seraya bersujud kepada Allah. Maka dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, sal tu'ta washfa' tushaffa, mintalah apa saja pasti akan diberikan kepadamu, dan washfa', berilah syafaat kepada siapa saja maka akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dimintakan syafaat untuk ahli mauqif pada saat itu, maka diringankan keadaan mereka pada jenjang selanjutnya. Ini syafaat yang disebut dengan apa? Syafa'atu al-uzma. Inilah yang dimaksud dengan syafaat, termasuk Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Maka dari sini kita tahu beliau memasukkan hadis ini karena di sini terdapat apa? Fadilah membaca Al-Quran, mempelajarinya serta mengajarkannya. Qala iqra'u Zahrawain. Yang pertama, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membaca Al-Quran karena akan menjadi syafaat kelak. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menyatakan bacalah Zahrawain. Zahrawain ini adalah dua surat, yaitu Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Dua surat tersebut disebut Zahrawain, atau dalam riwayat disebut Zahrawatain, ya. Yaitu dua surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah, ya. Karena pada dua surat tersebut terdapat cahaya bagi orang yang memilikinya, yang membacanya. Secara khusus mereka yang menghafalkannya, ya. Orang yang membaca dua surat tersebut. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan atau ka'annahuma ghayayatan. Maka dua surat tersebut kelak pada hari kiamat akan datang seolah-olah dua surat tersebut ghamamatan, yaitu ghamamah artinya adalah awan, ya. Seolah-olah dua surat tersebut seperti awan datangnya, ada di atas kita, ada di atas orang yang sering membacanya atau yang menghafalkan dua surat tersebut. Au ghayayatan, atau ghayayatan, ghayayah yaitu zil, sebuah naungan, telah akan menaungi orang yang membacanya dua surat tersebut. Qala au ka'annahuma firqan min tayrin fawafin, atau dua surat tersebut kelak akan dibangkitkan bersama kita seperti dua kelompok daripada burung yang berjamaah, yaitu diibaratkan burung-burung yang berkumpul bareng, rapat satu dengan yang lainnya, burung satu dan yang lainnya, yaitu satu surat berkumpul satu-satu. Dikatakan oleh para ulama jumlah ayatnya di sana berkumpul jadi satu, surat Al-Baqarah dan satunya surat Ali Imran, sebagaimana burung yang berjalan bersama, menaungi orang yang membacanya dan orang yang memiliki dua surat tersebut. Ta'ajani an ashabihima, yaitu saling dorong mendorong, ya, saling dorong mendorong dan menaungi orang yang memiliki dua surat tersebut. Qala iqra'u surat Al-Baqarah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bacalah Al-Quran secara umum, kemudian dikhususkan dua surat, ya. Kemudian disebutkan fadilahnya, dia akan melindungi kita, menaungi kita kelak yaumul qiyamah. Kemudian yang terakhir di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan iqra'u surat Al-Baqarah, yaitu menyebutkan kembali untuk mempertegas dan menunjukkan lebihnya daripada surat Ali Imran. Bacalah surat Al-Baqarah,
Ya, secara khusus. Secara apa? Secara khusus. Fa inna akhdaha barakah, karena mengambil surat Al-Baqarah tersebut kita berpegang dengannya terdapat barakah padanya, wa tarkaha hasyarah, dan meninggalkannya adalah sebuah hasyarah. Ya, di sini hasrah, ya, yaitu kerugian, ya, sebuah kerugian. Meninggalkannya adalah sebuah kerugian. Wala tastati'aha al-batalah, kemudian tidak mampu untuk menahannya atau memegangnya, berpegang dengan surat tersebut, al-batalah. Al-batalah maknanya di dalam hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Muawiyah, yang dimaksud adalah sahar, itu tukang sihir. Sebagian menyatakan demikian, yaitu tukang sihir tidak mampu untuk menahan dari besarnya pengaruh daripada surat tersebut. Atau sebagian ulama menyatakan yang dimaksud dengan al-batalah yaitu jamak dari batil, yang berada di atas kebatilan. Dan sebagian menyatakan bahwasanya tidak bisa menerima surat tersebut orang-orang yang malas. Terdapat sekian makna yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang menyatakan sihir tidak bisa menahan pengaruh surat tersebut. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang berada di atas kebatilan tidak mampu untuk membacanya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang malas pun tidak bisa untuk membaca surat Al-Baqarah karena panjangnya. Ya, karena panjangnya. Dikatakan, ya subhanallah, di negeri Arab sana dahulu banyak di antara kibarusin, orang-orang tua, para syaiban, mereka menasehatkan anak-anaknya, menasehatkan cucu-cucunya, mereka menasehatkan para anak muda untuk menghafalkan surat Al-Baqarah, sehingga mereka tidak menyesal kelak ketika tidak menghafalkannya, karena sekian keutamaan yang ada pada surat Al-Baqarah secara khusus, dan juga dua surat Baqarah dan juga Ali Imran, kemudian Al-Quran secara umum. Maka dalam hadis yang mulia ini kita mengambil sekian fawaid penting. Yang pertama adalah anjuran Islam, anjuran Nabi kita alaihi salatu wassalam secara umum untuk mempelajari Al-Quran, qiraatan, untuk membacanya, mempelajari secara tulisan juga dasarnya, bahasanya, memahami maknanya, memahami takwilnya atau tafsir-tafsir daripada Al-Quran, dan secara khusus dua surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena fadilah yang sudah kita baca pada hadis ini. Kemudian di sini juga terdapat tambahan daripada kekhususan yang ada pada surat Al-Baqarah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fadilah yang lebih daripada hadis ini pada sebagian ayatnya. Pada sebagian ayatnya, di antaranya Rasul pernah menyatakan, man qara'a ayataini, ya, ketika tidur barang siapa yang baca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka Allah akan cukupkan dengan dua surat tersebut untuk melindungi. Akan di dalam hadis yang lain disebutkan tentang fadilah ayatul kursi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza awaita ila firasyik," jika engkau beranjak untuk menuju ke tempat tidurmu, faqra ayatul kursi, maka bacalah ayat kursi. Ya, bacalah ayat kursi. Lam yaj'al ma'aka minallahi hafizan, maka ayat kursi tersebut akan menjadi sebab, ya, ada bersamamu penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuqarribuka syaitan hatta tasbih,
Dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai besok pagi. Sampai besok pagi. Begitu juga di dalam hadis yang lain, kisah yang masyhur, yang ma'ruf tentang Abu Hurairah dengan iblis. Ketika datang ke Baitul Mal, iblis mengajarkan kepada Abu Hurairah karena mengancam akan dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Iblis tersebut mengancam kepada Abu Hurairah itu datang dengan bentuk manusia. Sekali, dua kali, tiga kali meminta uang yang ada di Baitul Mal. Maka pada akhirnya iblis pun mengajarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku akan mengajarkan sebuah ayat yang ketika dibaca akan ada rasa aman sampai pagi harinya, ketika dibaca di pagi, dan sebaliknya dibaca di malam aman sampai pagi, pagi sampai malam, dan seterusnya. Maka disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, sadaqaka wa huwa kadhub. Maka yang dia ucapkan benar, yang dia ucapkan kepadamu benar. Namun iblis adalah kadhub, pendusta. Kadhub adalah sirah mubalaghah, yaitu bentuk konteks yang dikatakan mubalaghah, yaitu terlalu bahasanya, karena sangat dustanya. Ya. Artinya jangan Anda percaya kepada iblis, tapi yang diucapkan benar. Namun Rasulullah SAW tetap menyatakan bahwasanya yang diucapkan benar. Ini memberikan kepada kita sebuah kaidah penting, bahwasanya al-haq ketika disampaikan oleh siapapun tidak boleh bagi kita untuk menyatakan itu batil. Siapapun yang menyatakan, hatta iblis dalam hadis ini. Ketika iblis menyatakan itu benar, maka kita katakan benar. Namun kaidah yang lain, yang kita dapatkan dari kisah ini, Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Benar yang diucapkan, iya betul, tapi dia adalah kadhub. Tujuannya apa? Menggunakan sirah ini menjauh Anda dari orang yang senang berdusta, senang berbohong. Bahaya. Karena dengan kedustaan dia akan menghalalkan segala cara. Ketika dia berani berdusta, maka semuanya dia akan berani. Hati-hati dengan para pendusta. Ala kulli hal. Jadi kita tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Kemudian di sini juga dalam hadis ini, yaitu hadis Abu Umamah dalam Sahih Muslim, di sini terdapat wajib bagi setiap Muslim untuk membenarkan setiap apa yang diberitakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah memberitakan kita dengan yang seperti ini adalah ikhbar. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tidak berucap dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka wajib kita membenarkan. Bahkan di antara konsekuensi syahadat kita anna Muhammad Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW tinggalkan. Jadi tidak repot agama ini, dan jangan dibuat repot, karena sebagian orang berlebih-lebihan dianggap repot, semuanya dianggap ruwet agama ini. Yassiru wa la tu'assiru, permudah. Jangan pernah Anda persulit urusan orang lain, urusan saudara Anda. Mudah agama kita. Kita berpegang dengan ayat, dengan hadis selesai. Ya. Kemudian di sini juga terdapat tanda kenabian Nabi alaihi salatu wassalam ketika diberitakan tentang perkara yang belum terjadi. Ya, hal ini belum terjadi. Kelak yaumul qiyamah, urusan gaib. Namun Rasulullah tahu dan menyampaikan untuk motivasi bagi umatnya, sehingga mereka terus membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Ya. Ini tanda kenabian Nabi SAW. Ketika beliau tahu
perkara yang belum terjadi. Kemudian di sini juga terdapat faedah penetapan syafaat, terutama pada Al-Quran dalam hadis ini, begitu juga keumuman asy-syafaat. Kemudian faedah yang lain daripada hadis ini, terdapat penegasan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam bagi mereka-mereka yang meninggalkan surat Al-Baqarah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah memerintahkan kita untuk membaca surat Al-Baqarah. Kenapa? Ilahnya kata Rasulullah SAW, yafirru minal bait yuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Asyaitan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Oleh karenanya surat ini biasa digunakan oleh orang yang ingin meruqyah, ya, ingin membacakan ayat-ayat Quran sebagai apa? Sebagai pengobatan, terutama dari sihir, dari kerasukan jin, ya. Karena itu benar adanya, ya. Kita katakan benar karena Islam menetapkan itu. Karena sebagian orang menafikan, ya, afwan, sebagian orang menafikan dan sebagian mereka menisbatkan diri kepada ilmu dan ahli ilmu. Bahkan sebagiannya menisbatkan diri kepada sunnah. Ya, menafikan apa? Tidak ada dalam Islam manusia ini kerasukan jin. Ya, di dalam Al-Quran jelas bagaimana kelak dibangkitkannya orang-orang yang memakan riba. Kata Allah, la yaqumu illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal maut. Mereka tidak akan dibangkitkan kecuali sebagaimana orang-orang yang bangkit dari kesurupan, ya, kemasukan jin. Ya, ada dalam Islam yang demikian. Nah, ini penegasan, ya, seruginya mereka yang meninggalkan surat Al-Baqarah. Sekaligus kami mewasiatkan kepada diri kami dan kepada hadirin untuk membiasakan anak-anak kita menghafalkannya, begitu juga memotivasi mereka membaca surat Al-Baqarah, atau setidaknya yang dianjurkan membaca ayat kursi, atau setidaknya mengajarkan yang dianjurkan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Begitu juga yang terakhir, ya, dalam hadis ini terdapat bahwasanya surat Al-Baqarah ini adalah pembatal sihir, ya, pembatal sihir, dan ini sangat ampuh, bisa dicoba, ya, bisa dicoba dengan dibacakan surat Al-Baqarah bagi mereka-mereka yang terkena sihir. Nah, ini sekarang sudah jam 5:13. Lanjut apa berhenti? Hah? Kalau dilanjutkan mungkin hadis ini bisa saja sama dengan yang sudah kita bahas barusan. Hah? Atau diberingan. Baik. Kita lanjutkan. Baik. Kita lanjutkan. Qala walahu anin Nawas bin Sam'an. Walahu maknanya masih pada riwayat Imam Muslim. Ya. Masih pada riwayat Imam Muslim bin Hajjaj dari sahabat Nawas bin Sam'an. Sahabat Nawas bin Sam'an bin Khalid Al-Kilabi, ya. Itu bapaknya beliau namanya Sam'an. Ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau pernah memberikan hadiah kepada Nabi SAW 2 sandal kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nawas bin Sam'an ini tentunya bagian daripada sahabat Nabi SAW dan juga termasuk yang tinggal di pelataran masjid Nabi SAW yang disebut dengan ahli suffah. Tidak banyak beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, kurang lebih sekitar
17 hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis yang akan kita baca sebentar lagi. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamah, maka akan datang Al-Qur'an kelak yaumul qiyamah, wa ahlihi alladziina kanu ya'maluna bihi, dan orang-orang yang memilikinya, yang membacanya, yang mempelajarinya, yang mereka ya'maluna bihi, yang beramal dengan Al-Qur'an, taqdumuhu surat Al-Baqarah, maka akan didatangi oleh surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Mereka yang mengamalkan Al-Quran, mempelajarinya, beramal dalam kesehariannya dengannya, akan didatangi dengan dua surat ini, surat Al-Baqarah dan Ali Imran, sebagaimana pada hadis yang telah lalu. Qala wa daraba lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata amsalin wa nasituhunna ba'd. Rasulullah SAW mencontohkan untuk dua surat tersebut dengan 3 percontohan, dan aku telah melupakannya setelahnya. Qala ka'annahuma ghamamatan. Ini diantara contohnya. Seolah-olah dua surat tersebut datang ghamamatan, sebagaimana pada hadis sebelumnya, ghamamatan adalah awan yang akan melindunginya kelak, yaitu orang yang memiliki dua surat tersebut. Au dhullatan, atau dua naungan, ya, atau dua naungan yang akan menaungi orang yang memiliki dua surat tersebut. Saujawan, dan warnanya itu menghitam. Ya, kenapa menghitam? Karena saking penuhnya. Ya, satu dengan yang lain berdempetan, jadi seolah-olah nampak warnanya hitam berada di atasnya. Bainahuma syarq. Ya, maka antara dua naungan tersebut ada syarq, maknanya syarq itu cahaya. Ada cahaya. Au ka'annahuma hizqan, atau seolah-olah dua surat tersebut adalah dua kelompok min khairin sawafin, dua kelompok burung yang berjamaah, ya, bareng-bareng, seolah-olah burung yang bareng-bareng berada di atasnya. Tahajani an sahibihima, yaitu mereka berdua saling membela, ya, atau menaungi orang-orang yang memiliki dua surat tersebut. Nah, akhirnya hadis ini ada pada hadis sebelumnya, yaitu faedah-faedah yang ada pada hadis sebelumnya, yang intinya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, beliau ingin berdalil dengan hadis ini tentang fadilah membaca Al-Quran secara umum, begitu juga mempelajarinya, serta secara khusus dua surat, yaitu surat Al-Baqarah dan juga surat Ali Imran. Qala an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud, masyhur ma'ruf beliau, sahabat Nabi SAW dan mufassir Al-Quran yang dikenal sebagai yang mentafsirkan Al-Quran. Qala Rasulullah SAW, jadi kita agak persingkat saja, mungkin kita selesaikan sampai hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Rasul menyatakan, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya terdapat kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. La aku, tidak aku katakan alif lam mim harfun, tidak aku katakan alif lam mim itu adalah huruf, namun walakin alif harf wa lam harf, dan lam itu adalah huruf, wa mim harf, dan mim adalah huruf.
Jadi satu huruf per huruf. Ketika dalam Al-Quran atau dalam satu surat atau dalam satu ayat bahkan terdapat 20 huruf, maka satu hurufnya terdapat satu kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat dikalikan 20 kali huruf. Sekian banyak fadilah yang didapatkan oleh mereka-mereka yang membaca Al-Quran. Qala rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih, ya. Intinya hadis ini adalah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang apakah hadis ini marfu kepada Nabi atau tidak, sampai kepada Nabi atau tidak, ya. Atau berhenti pada ucapan Abdullah bin Mas'ud. Yang lebih rajih adalah ini ucapan Abdullah bin Mas'ud dan tidak sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Namun sebagian ulama menyatakan ini adalah datangnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, jika kita katakan ini adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud azhar, ya, maka yang seperti ini tidak diucapkan dari hawa nafsunya, ya. Ketika kita yakini seluruh para sahabat adalah adil, seluruh para sahabat bisa dipercaya, tidak ada celah sedikit pun bagi kita untuk mencela para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Maka yang semisal ini tidak mungkin dikatakan dari apa? Dari hawa nafsunya atau ijtihad pribadinya, karena terkait dengan apa? Dengan fadilah, keutamaan yang tentunya tidak dikatakan kecuali dengan dalil, dengan nas. Ya, dengan nas. Jadi mustahil dia tidak mendengar hal itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, sudah hampir 5:30, ya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Masih ada beberapa hadis atau masih banyak, pembahasan kita masih lumayan banyak. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah kita baca sebagai pemberat amalan kita kelak yaumul qiyamah. As'alullah an yanfa'ana bima sami'na innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.